Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan case 2 yang berjudul Is Making Hay as CEO Scream, Eric Lee Uncovered with the Spread Backdating of Stock Option, Now He's Reaping Rewards. Baik, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama itu ada Junaidi dengan NIM 144, Ardalina Lanuhu dengan NIM 145, dengan saya sendiri Syaira Nur Hafifah 150, Hasna Rohaini dengan NIM 151, dan ada Tiara Nur dari NIM 159. Baik, yang pertama itu akan dibacakan oleh Junaidi. Baik, terima kasih. Di sini ada apa saja kompensasi yang diberikan kepada para CEO dibandingkan dengan pekerja lini mereka dalam beberapa tahun terakhir. Masalah ketimpangan pendapatan dan gaji eksekutif telah mendapat perhatian karena berbagai faktor, termasuk kesenjangan upah yang semakin besar antara eksekutif dan karyawan tetap, prevalensi kompensasi berbasis saham bagi para eksekutif, dan kasus-kasus pelanggaran eksekutif yang terkenal seperti penanggalan mundur, backdating, atau saham. Secara keseluruhan, isu kompensasi CEO dibandingkan gaji pekerja telah menjadi titik fokus dalam diskusi mengenai tata kelola perusahaan, tanggung jawab sosial, dan ketimpang pendapatan, meskipun tidak ada solusi yang bisa diterapkan untuk semua hal. Perkembangan peraturan gaji eksekutif, aktivisme pemegang saham, dan wacana publik menunjukkan bahwa perusahaan semakin diminta pertanggungjawaban tentang praktik kompensasi mereka yang menandakan adanya potensi geseran menuju kesetaraan yang lebih besar dalam cara mereka bekerja. Eksekutif diberi imbalan relatif terhadap karyawan tetap. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Ardalina. Selanjutnya, pertanyaannya adalah apakah menurut Anda hal ini layak dilakukan dan mengapa? Jawabannya yaitu tindakan yang dilakukan oleh Eric Lee layak dilakukan. Penelitiannya mengenai manipulasi opsi saham oleh perusahaan telah membawa dampak positif dengan mengungkapkan skandal besar yang melibatkan banyak perusahaan. Perannya dalam memberitahu Komisi Keuangan dan Bursa serta membantu media memahami catatan perusahaan menunjukkan niatnya untuk meningkatkan transparansi dalam sistem. Motivasi Lee yang dipengaruhi oleh pandangan egalitarianisme ekonomi juga memberikan dimensi moral pada tindakannya. Meskipun menerima kritik, Lee yakin bahwa penelitiannya telah memberikan dampak positif dalam mengekang perilaku tidak etis di dunia bisnis. Oleh karena itu, tindakan Lee untuk mengungkap skandal dan perusahaan meningkatkan transparansi dianggap sebagai langkah yang layak dan bermakna. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Dan pertanyaannya itu, apakah para eksekutif dan kompensasi atau insentif yang terkait merupakan kunci bagi penerapan yang efektif atau tidak berhubungan? Para eksekutif dan kompensasi atau insentif yang terkait memiliki peran penting dalam penerapan yang efektif di dalam sebuah organisasi. Kompensasi dan insentif yang tepat dapat menjadi faktor motivasi bagi para eksekutif untuk mencapai tujuan perusahaan dan mendorong kinerja yang tinggi. Namun, penting untuk dicatat bahwa kesuksesan penerapan yang efektif tidak hanya tergantung pada kompensasi dan insentif semata. Faktor-faktor lain seperti kepemimpinan yang kuat, strategi yang jelas, budaya perusahaan yang baik, dan sistem dukungan yang memadai juga harus dipertimbangkan. Jadi, sementara kompensasi dan insentif dapat memberikan dorongan yang signifikan, mereka tidak dapat dianggap sebagai satu-satunya kunci untuk penerapan yang efektif. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Hasna. Baik, selanjutnya yaitu dari soal yang sudah saya sebutkan, saya akan melanjutkan jawabannya, yaitu insentif yang sesuai dapat memotivasi eksekutif untuk mencapai tujuan perusahaan dan menghasilkan kinerja yang baik, namun penting untuk memiliki sistem yang adil dan transparan dalam menentukan kompensasi eksekutif serta menghubungkan dengan kinerja dan keberhasilan jangka panjang perusahaan. Tampaknya kompensasi dan insentif
eksekutif tidak secara langsung terkait dengan implementasi rencana baru tersebut, namun kompensasi dan intensif eksekutif dapat berdampak tidak langsung dan implementasi rencana tersebut. Misalnya, jika kompensasi dan intensif eksekutif sangat tinggi, hal tersebut dapat menyebabkan karyawan merasa tidak puas dengan kompensasi mereka sendiri, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi motivasi mereka untuk menerapkan rencana baru tersebut. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, yaitu yang terakhir akan dibacakan oleh Tiara. Terima kasih Syaira sebagai moderator. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang terakhir mengenai kasus 2, apakah masuk akal bagi para eksekutif dan karyawan untuk melakukan backdate pemberian opsi saham sehingga hibah mereka diberi harga pasar harga saham harian terendah dalam jangka waktu 2 hingga 4 bulan, dan mengapa? Jawabannya, karena Lee dalam analisis tersebut tidak mempertimbangkan penjelasan yang sah mengenai bagaimana opsi dapat diberikan pada harga saham yang rendah. Maka ini menjadi tidak masuk akal atau kekeliruan bagi para eksekutif dan karyawan. Dan beberapa penelitian menyatakan backdating stock option grants dianggap tidak etis. Ini salah mengartikan nilai sebenarnya dari opsi dan dapat dilihat sebagai bentuk penipuan untuk merusak transparansi, melanggar aturan akuntansi, dan dapat menyebabkan konsekuensi hukum. Secara keseluruhan, backdating adalah sumber utama dari pola pengembalian saham yang tidak normal di sekitar hibah opsi saham eksekutif. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.